Di sini Gudang Baju Branded, kamu nggak perlu ngabisin duit untuk beli kontak supplier yang ujung-ujungnya nggak sesuai harapan. Mending kamu datang ke sini dan pilih-pilih langsung baju sisa ekspor yang lebih dari 10 tahun yang sudah mensuplai ke seluruh wilayah Indonesia dan juga luar negeri, namanya Depok Branded Stock Lot. Oke, langsung aja kita wawancara owner Depok Branded Stock Lot. Oke, sekarang saya sudah bersama Pak Owner Depok Branded Stock Lot yang lagi sibuk nih lihat-lihat barangnya. Pak, tolong dipegang dulu. Oke. Iya. Apa kabar Pak Owner? Alhamdulillah. Udah selalu sehat. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Pak Owner, saya mau minta waktunya nih. Iya, Saya akan silakan. wawancara Bapak karena beberapa pekan lalu, bahkan dekat-dekat ini pun banyak customer yang datang ke kita. Itu Iya. cerita Pak. Apa tuh? Dia bilang katanya dia itu beli kontak supplier dan itu dikasihkan banyak kontak-kontak itu, tetapi dia bilang ujung-ujungnya itu nggak sesuai harapan mereka. Wow, ngeri banget ya. Itu makanya. Dan dia datang ke sini tuh seneng. Ternyata pada saat datang ke sini betul apa adanya kan, pakaiannya ada, stoknya ada, melimpah banyak. Dan itu lihat di TV kata, oh itu ada ownernya ternyata. Gitu. Nah, apa betul Pak, Depok Branded Stock Lot ini memang sudah lebih dari 10 tahun? Oh ya, saya rintis ini tahun 2011. Wow, sampai sekarang alhamdulillah tahun ke-13. Wow, tahun ke-13 nya atau 13 Iya. tahun. Iya, Mantap. alhamdulillah. Nah, bisa diceritakan Pak, apa namanya, betul atau enggaknya barang ini memang langsung dari pabrik? Oh iya. Kalau barang bicara dari pabrik, iya kita banyak juga kontrak dengan beberapa pabrik ya, yang memang sisa ekspor dan juga yang CMT-nya ya gitu. Dan memang background saya adalah supplier memang langsung dari pabrik. Ya dulu itu saya cuma megang 2 brand dulu tuh yang saya supply itu Esprit yang dressnya, kemudian ada dari brand Jumping Beans itu dulu. Tahun 2011 itu. Kemudian dari tahun 2011 itu ya saya tawarkan dulu ke Pasar Ular, kemudian ke 2011 tuh ya? 2011 ke Cibinong, itu pakai motor, masih karung-karungan, pakai motor ke Tanjung Priuk ya. Kemudian saya ke Tanah Abang, saya ke Pasar Ular Cibinong Bogor. Dulu nyuplai 2 item itu. Kemudian dari situ banyak juga permintaan. Pak, adain brand yang lain dong. Cari apa? Brand Oskos. Ada Gap nggak? Terus minta-minta tuh yang lain-lain brandnya tuh, ya? Iya. Wah, peluang juga nih, gitu kan? Akhirnya ya saya calling-calling dengan teman-teman, ya. Kemudian masuk ke pabrik-pabrik, gitu kan? Zaman 2011 masih bisa, relasi saya masih banyak di pabrik itu. 2011 dan akhirnya kita mulai sediakan brand-brand yang lain, model-model yang lain. Ternyata para pedagang-pedagang ini senang banget, gitu kan? Wah, banyak nih varian. Akhirnya saya stok lah di rumah, gitu kan? Karena kan waktu itu kan pakai motor, nggak bisa bawa banyak-banyak, paling sekitar 300 piece, ya kan? Di karung, berdua orang megangin, dulu ada asisten saya megangin, gitu kan? Temen lah, gitu kan? Ya, naik motor seharian, bisa kita ke Tanjung Priuk, bisa ke Pasar Ular, gitu kan? Bisa ke Tanah Abang. Gitu, jadi kita bisa beberapa kota tuh, beberapa tempat ya, beberapa tempat pakai motor. Akhirnya yang lain tuh nggak sabaran. Yaudah, saya datang ke gudang aja. Belum punya gudang sebenarnya, gitu kan? Di mana? Di rumah, gitu kan? Terus gimana tempatnya? Ya udah, akhirnya apa? Di teras rumah, gitu kan? Dan memang mulanya saya kan di kamar ya, kamar atas dulu kan. Kemudian akhirnya di teras transaksinya. Ada juga supplier lain ya, supplier yang lain. Boleh dong, yang ini ada tuh buyer saya minta. Ada waktu itu supplier yang lebih senior dari saya waktu itu kan. Sekarang ya sebagian juga udah meninggal ya, gitu kan. Senior banget waktu itu kan. Datang ke saya. Saya mikir kok mau ya orang-orang udah senior begini membeli barang saya. Ternyata kuncinya memang barang tersebut banyak permintaannya dan saya tepat banget dapat barang itu dari pabrik, gitu kan. Datanglah ke rumah saya. Akhirnya saya mikir asik juga ya.
nyetok barang di rumah, nyetok barang. Oke. Akhirnya banyak tuh saya nyetok teh sampai Ini. sekarang. Alhamdulillah. Sekarang udah ada berapa brand nih kalau dilihat-lihat nih? Oh, lebih lah, lebih dari 10 brand, lebih 20 brand juga lebih. Oke. Ya, saya juga nggak sampai nggak hafal brandnya apa aja. Apa aja nggak hafal deh pokoknya. Itu banyak lah di kita gitu ya. Pokoknya melimpah ruah lah stoknya, ada stok pakaian anak, stok pakaian Nih, dewasa. Ini juga ada nih, ya kan? Underwear. Terbaru nih Pak, Terbaru, harganya murah banget ya. 12.500. 12.500 ternyata. Oh iya, underwear. Gitu kan. Oke. Emang barangnya sih bagus-bagus, tapi harganya murah banget. Wah ini. Karena apa? Kita kasih buat pedagang, Oke, gitu. siap. Ya. Oke, Pak Owner, kalau tadi cerita di awalnya ada 2 brand, sekarang ada puluhan brand yang ada di Depok Perintis Stock Lot. Nah, Iya. bisa diceritakan nggak awal pertama kali itu bisa masuk ke pabrik itu seperti apa? Nah, awal mulanya saya punya teman, ya kan? Dan dia kerja di pabrik itu. Oh ya, Ah, relasi brandnya. dia kerja di pabrik itu. Kemudian dia juga ngeborong barang-barang saya pabrik itu. Dia bingung, ya kan? Ngejualnya. Dititip lah sama dia ke pedagang-pedagang. Banyak juga yang nggak benar pembayarannya. Waduh, barangnya dibawa aja berarti kan? Iya. Kemudian ya cobalah ke saya gitu kan. Bilang gitu, Mas saya bisa nggak jual ini, gitu kan? Nah, kebetulan saya juga waktu itu semester 4, ya, lagi nganggur, Zaman gitu kuliah kan? kan itu berarti? Zaman kuliah, iseng pengen nyari Oke. duit, gitu kan? Ya. Akhirnya ditawarin tuh, memang dagang ini bukan hal aneh bagi saya kan? Iya. Dari kecil saya udah dagang apa aja, sayuran saya jualin, iya kan, kacang-kacangan saya jualin, semuanya. Di mana ada dangdutan situ saya jualan udah biasa dari kecil gitu kan. Ramai berarti kan? Terus disuruh jualan baju gitu kan. Jualan baju sih suka banget saya gitu kan. Bahkan saya sebelum jualan baju kan saya Citibank ya. Jangan kan jualan produk kayak gini dipakai. Jualan kertas saya bisa laku dulu zaman jualan kartu kredit gitu kan. Pas ditanya sama teman gitu, bisa nggak jualan ini? Bisa lah, saya bilang gitu kan. Coba dulu. Oke. Dibayar dulu. Suruh ngejual dibayar. Yaudah. Ada duit berapa gitu kan? Akhirnya ada duit waktu 3 juta kan. Iya. Akhirnya saya cobalah jualan online gitu kan. Jualan online. Zaman pakai Nexian gitu kan. Kemudian ada samping rumah ada warnet. Wow. Gitu warnet Pas 3 jam berarti kan? 10.000 gitu kan. Udah pakai foto-foto produk pakai HP Nexian, masukin colokan USB ke PC itu. Kita dulu mainnya Blogspot sebagainya gitu kan. Dan akhirnya saya masuk di pabrik itu, barang tuh habis gitu kan. Dan hasilnya barang yang saya jual di online itu gitu, saya jual langsung paketan, gak jual satuan. Karena barangnya banyak di pabrik Iya, itu. iya. Jual aja langsung paket-paketan 10 juta gitu kan, 5 juta gitu kan. Dan akhirnya banyak yang mau. Orang Cibinong nelpon saya gitu kan. Ada barang itu Sirko nggak salah waktu itu. Ada Sirko gitu kan. Terus kemudian juga ada yang saya punya itu mereknya Esprit sama Jumping Beans. Barang ada apa aja? Nah, saya sebutin lah. Udah kirim sini. Saya kirim 300 piece, kirim. Habis. Wih, Dengan duit nih. 300 piece. Ya dikali 2.000 perak ya kan. Lumayan gitu kan. Mantap. Saya megang 600.000 gitu kan. Saya megang sampai jutaan. Hitungan hari gitu kan. Akhirnya ada lagi nelpon dari Tanjung Priuk. Pasar Ular. Ada lagi barangnya? Ada gitu kan. Dan akhirnya tadi ya kan saya tantangin lagi tuh. Yang tadi yang teman saya di pabrik Di ini. pabrik. Ya saya masuk ke pabrik, ada barang apa lagi sih di sini? Gitu kan. Akhirnya bilang ini ada ini nih, gitu kan. Akhirnya saya masuklah ke situ. Gitu. Dan banyak berarti yang diborong. Iya. Oke. Dan akhirnya gitu kan, saya ketagihan tuh. Tadi masuk ke pabrik itu, gitu kan, dari teman ini. Akhirnya saya kasih duit, ya kan. Nih pembayarannya. Yang tadinya dia pembayaran sulit banget dari yang lain, kok sama saya langsung cepat gitu kan. Akhirnya dikasih barang, nih bawa aja nih banyak nih. Gitu bawa aja banyak. Habis saya storein lagi gitu kan. Modalnya 3 jutanya kan. Habis saya storein lagi kan. Akhirnya gitu kan berkembang lah gitu kan. Alhamdulillah. Berkembang masuk ke pabrik yang lain gitu kan. Udah punya duit ya. DPD tuh. Waktu itu kan ada link dari teman ini. Cari brand ini dong gitu kan. Brand apaan? Ini ada nih Oskos. Yang minta. Apalagi ini ada Tommy gitu kan. Akhirnya dengan sendirinya saya juga ngasih kontak ya di online gitu kan.
Akhirnya yang lain juga pada nelponin saya, ada brand ini enggak? Sama saya sama teman-teman itu akhirnya nambah teman tuh, masuk pabrik lain, nambah teman. Akhirnya nambah channel, nambah rezeki. Begitu ceritanya awal mulanya. Berarti memang Depok Branded Stock ini notabene dari awal sudah online ya, Pak? Sudah online. 2011 itu belum begitu ramai online ya. Bahkan orang juga biasa bingung. Lu jualan gimana sih? tiba-tiba habis kan? Iya. Lu jualan gimana? Padahal lu kamar-kamar doang ya. Punya toko? Enggak ada kan. Lu melihara apa gitu kan? Oh iya, melihara laptop gitu kan. Akhirnya saya beli laptop itu kan. Laptop. Habis itu beli USB yang buat itu, yang buat paket data tuh. Nah, data Komsel beli itu, langsung jualan dari situ gitu. Pokoknya, wow, perjalanannya mantap banget lah. Nah, Pak, ternyata Bapak ini selain punya toko itu sebagai supplier ya? Iya. Kenapa bisa tuh, Pak? Ya tadi konsepnya gini ya, saya supplier gitu kan, supply nyuplai barang gitu kan, banyak ke pedagang-pedagang gitu kan di Jabodetabek ini. Akhirnya tadi saya stok lah barang di gudang itu kan, di rumah gitu kan. Di rumah saya stok, akhirnya saya keluar dari rumah itu. Karena apa? Stoknya lebih banyak gitu kan. Akhirnya udah nggak muat gitu kan. Akhirnya di gudang sini gitu kan, perjalanan sampai dari beberapa tempat dulu kan. Kita sempat buka di GDC dulu, ruko, habis rukonya udah nggak muat. Akhirnya kita ambil perumahan di dekat RSUD Depok gitu kan. Dan di situ juga udah nggak muat. Akhirnya kita pindah ke Rivaria gitu kan. Ke Rivaria, satu gudang itu kan lebih gede kan. Satu gudang, saya tadi tinggal situ juga. Akhirnya apa? Saya juga keluar dari situ gitu kan. Gusur juga karena barang ya. Gusur barang gitu kan. Karena memang saya puterin terus dan akhirnya customer kan makin banyak gitu kan. Dan akhirnya kita kan yang akhirnya kita nambah gudang kan. Tahun berapa kita nambah gudang? Pokoknya 3 atau 4 tahun lalu itu nambah gudang sini nih gitu kan. Nah, ini kan 2 rumah kan. Lebih gede ini kan. Ini 160 ya bangunannya. 60 meter. Iya kan? Dan akhirnya gitu kan, kita tadinya di gudang, ternyata ini lebih luas gitu kan. Akhirnya jadi toko di sini. Jadi toko grosir. Yang sana jadi gudang, ini kita tambah lagi gitu kan. Ini dua rumah ya. Ya kalau ada rezeki kita eksekusi lagi yang sebelah. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Nambah barang. Jadi tadinya memang saya supply ke beberapa tempat, akhirnya saya udah nggak keluar lagi tuh. Gitu kan. Cukup memelihara gudang, membuat tempat, kemudian saya bikin manajemennya, sistem distribusinya, saya rekrut karyawan, ada divisi sales, ada divisi marketing, digital marketing, ada media, ada administrasinya sekarang. Dulu juga pakai nota manual, sekarang udah pada mesin kasirnya gitu kan. Pakai sistem semua. Pakai sistem, ada divisi pergudangan gitu kan. Dan akhirnya ada macam-macam sekarang, ada HR-nya lah, macam-macam. Alhamdulillah. Akhirnya kita terus berkembang gitu kan. Jadi kita jualan baju ini bukan sekedar jualan ya, tapi kita memang pakai manajemen dan pakai sistem gitu kan. Karena awal mulanya saya dihujat nih pendidikan tinggi kok jadi jualan baju gitu kan. Tapi alhamdulillah jualan baju kita bukan sembarang jualan baju. Betul. Kita jualannya baju-bajunya cakep. Gitu. Mantap lah pokoknya. Ya, kita bisa sampai ada tamu dari seluruh Indonesia, dari Kalimantan, bahkan dari Timor Leste datang ke sini. Ya kan, dari Rusia. Wow, luar negeri juga sampai ke sini. Banyak. Mantap lah, alhamdulillah. Ya berkah silaturahmi, senang kita. Oke, Pesa, boleh dong saran ataupun solusi ini untuk orang-orang yang memang sempat, ya bisa dibilang sempat ketipu ya, karena sudah membeli kontak supplier, tapi ujung-ujungnya nggak sesuai harapan mereka. Nah, itu bagaimana tuh solusi untuk mereka ataupun saran mereka ketika ingin beli pakaian branded sisa ekspor ini? Ya, kalau saya sih menyarankan ya, membeli itu nggak penting lah ya, gitu kan, membeli kontak itu nggak penting, karena saya rasa hampir semua sekarang sudah main di online dan tinggal browsing aja kok di Google gitu kan, atau datang langsung ke sini, barang-barang kita sediain kok, barangnya baru-baru ya kan, terbaru di Depok Stock ini. Dan juga ya daripada membeli kontak, berapa harganya gitu kan? Wah, lumayan lah pokoknya. Ya, yang harga lumayan itu, ya kalau dalamnya berarti jutaan ya. Lebih baik ya kita langsung beliin barangnya. Karena di sini kita mulai
usaha itu ada 1 jutaan, 2 jutaan, yang variannya lengkap. Ada paket anak-anak ya 1 juta, 125 itu 50 piece. Ada yang 100 piece itu 2 juta aja tuh lengkap atasan bawahan itu. Dengan modal segitu aja kamu udah bisa jualan pakaian branded, Mantap. bisa buka toko online ataupun buka kios ataupun jualan dari rumah. Oke. Konsepnya tinggal digunakan konsep seperti apa, gamesnya, produknya kita sediakan. Kalau mau konsultasi bagaimana cara jualannya bisa langsung dengan saya kok. Wih deh, disempatkan Gitu. waktunya berarti. Bisa dong. Dan kita juga ada webinarnya Siap. setiap bulan. Wih. Begitu ya. Pokoknya solusi tepat hanya Depok Branded Stock Lot untuk kamu Masya yang Allah. ingin memulai usaha pakaian branded anak dan dewasa nih, hanya di Depok Branded Stock Lot aja. Kamu dengan modal 1 jutaan sudah Iya. bisa pakai usaha ya Pak ya? Udah nih ada brand Oskos, Ada brand Oskos juga nih. Langsung promosi nih kita. Brand-brand yang ada di Depok Branded ada Stock Lot. Zara gitu kan. Banyak lah banyak pokoknya. pokoknya, banyak brand. Ya, pokoknya datang langsung aja, ataupun kamu yang jauh bisa online dengan sales online kita melalui video call dan lain sebagainya. Dan kamu dibimbing juga oleh owner kita melalui webinar dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak Owner? Betul sekali. Oke. Terima kasih Pak Owner atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk rekan-rekan customer kita nih yang memang sebelumnya curhat, ya kan, dia kena tipu karena beli kontak tapi nggak sesuai harapan. Ada juga kok yang ketipu belanja tempat lain yang hampir 50 juta itu. Wow, itu sangat Di disayangkan 2 banget. tempat ya. Dilihat barangnya bagus, nyata pas dalam-dalamnya barang reject semua. Reject semua Ya kan? ada. Nah, kalau di sini kamu nggak perlu khawatir. Ketika kedapatan barang reject itu bisa diretur. Bisa, garansi. Nah, garansi dengan kurun waktu yaitu 2 kali 24 jam. Ya, Iya. itu kamu barang sampai bisa disortir dulu, ya kan? Bisa dilihat-lihat dulu, ketika ada reject pisahin, langsung komunikasi dengan sales kita untuk diretur. Jangan lupa pas unboxing ada videonya. Wah, betul. Karena di depannya tuh ada video unboxing, itu bisa retur, ya kan? Karena itu salah satu syarat kita. Kalau tidak ada video ya nggak bisa kan? Nggak bisa. Itu resiko kamu, makanya harus di video. Seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan buat kamu yang menonton video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga share agar kamu juga bisa memberikan video-video ke orang-orang, jangan sampai kena tipu. Iya, Seperti betul. itu. Jangan lupa di subscribe agar kamu bisa melihat video-video selanjutnya. Demikian, saya Denny Junansyah. Saya Esa Kurnia. Mohon izin, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.